Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke channel Ngaji Rasa, berbagi yang sudah mengerti, mencari yang belum dipahami. Pada video kali ini kita akan membahas soal P3K untuk materi pedagogik. Untuk pembahasan soal yang pertama, pembelajaran adalah sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap atau perilaku siswa yang relatif permanen sebagai akibat pengalaman atau pelatihan. Perubahan kemampuan yang hanya berlangsung sekejap dan kemudian kembali ke perilaku semula menunjukkan belum terjadi peristiwa pembelajaran, walaupun mungkin terjadi pengajaran. Berikut adalah pembelajaran menurut UNESCO, kecuali A. Learning to know, B. Learning to do, C. Learning to be, D. Learning to live together, E. Learning to smart. Mari kita bahas. Pilihan yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang B, learning to do, belajar untuk berkarya. C, belajar untuk menjadi diri sendiri dan mengembangkan diri. Yang D, belajar untuk hidup bersama. Dan E, belajar untuk pintar. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Ya, jawaban yang benar adalah E. Yang bukan pembelajaran menurut UNESCO adalah learning to smart. Lanjut ke soal yang nomor 2. Gaya belajar yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai indera pendengaran lebih baik dan lebih terfokus, serta mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan, maka orang dengan kemampuan seperti ini lebih cocok dengan gaya belajar A. Gaya belajar visual, B. Gaya belajar auditori, C. Gaya belajar kinestetik, D. Gaya belajar global, atau E. Gaya belajar analitik. Kira-kira jawabannya apa? Ya, yang benar jawabannya adalah B. Gaya belajar auditori. Kita bahas satu persatu. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih mengutamakan pada indera penglihatan, yaitu dengan cara membaca. Kemudian gaya belajar auditori lebih condong menggunakan indera pendengaran, yaitu dengan cara mendengarkan. Gaya belajar kinestetik yaitu dengan melibatkan gaya gerak, digerakkan, yaitu lewat praktek. Kemudian gaya belajar global memahami sesuatu secara menyeluruh, mulai dari penglihatan, pendengaran, dan juga gaya gerak. Kemudian gaya belajar analitik yaitu kemampuan menelaah secara terperinci. Lanjut ke soal nomor 3. Kecerdasan yang menunjukkan kemampuan mengenali maksud, perasaan, mood, temperamen, dan motivasi orang lain, di mana orang yang memiliki kecerdasan ini mampu bekerja dalam kelompok dengan baik, serta bisa memilih bidang kerja seperti pengajar, pemimpin umat, konselor, dan juga pekerja sosial. Kecerdasan seperti yang dimaksud di atas adalah A. Kecerdasan interpersonal, B. Kecerdasan intrapersonal, C. Kecerdasan spasial, D. Kecerdasan naturalis, atau E. Kecerdasan spiritual eksistensial. Jawaban yang benar adalah A. Kecerdasan interpersonal. Kita bahas satu persatu. Kecerdasan interpersonal yaitu kecerdasan yang mampu memahami orang lain. Kalau kecerdasan intrapersonal
yaitu kecerdasan yang mampu memahami diri sendiri, ya, inter orang lain, intra diri sendiri. Kemudian kecerdasan spasial yaitu kecerdasan yang mampu mengenali pola ruang yang luas dan terbatas. Ini kalau kecerdasan spasial pola ruang yang luas ini pada pilot atau navigator, dan kalau pola ruang yang terbatas ini pada arsitektur. Kecerdasan naturalis yaitu kecerdasan yang mampu mengenali dan mengelompokkan berbagai spesies, flora, fauna, kemudian dikelompokkan. Kemudian kecerdasan spiritual eksistensial yaitu kecerdasan yang mampu memahami eksistensi diri sebagai manusia. Selain kecerdasan itu juga masih ada kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan yang mampu mendeteksi pola dasar sebab akibat, berpikir logis dan menyelesaikan operasi matematis. Ini kecerdasan logis matematis. Kemudian kecerdasan verbal linguistik, yaitu kecerdasan yang mampu mengungkapkan bahasa lisan dan tulis, ya, untuk mengungkapkan diri dan berbagai macam hal. Kemudian kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan yang mampu mengenali suara, menyusun nada, irama, dan membuat komposisi musik. Ini pada seniman. Kemudian kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan kinestetik, yaitu kecerdasan yang mampu menggunakan tubuh untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk baru. Ini biasanya kecerdasan pada para atlet. Lanjut ke soal nomor 4. Kemampuan untuk memahami peserta didik serta mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian kemampuan untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran serta mengevaluasi hasil belajar peserta didik merupakan kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi yang dimaksud adalah A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi sosial, dan E. Kompetensi spiritual. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya benar adalah kompetensi pedagogik, karena di sini adalah kemampuan untuk mengaktualisasi potensi peserta didik serta memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, ya. Jadi ada 4 kompetensi yang wajib yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial, serta tambahan satu lagi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru PAI, oleh seorang guru agama, yaitu kompetensi spiritual. Nah, untuk soal seperti ini biasanya langsung dicontohkan pada kasus nyata. Seperti contoh pada soal nomor 5. Andri merupakan murid yang cukup sering dibicarakan oleh para gurunya di sekolah karena dia seringkali ketiduran di dalam kelas. Beberapa guru lain merasa sedikit terganggu akibat ulah Andri itu. Tetapi di balik kebiasaannya yang sering tidur di kelas, Andri memiliki suara yang bagus sehingga Pak Taufik sebagai guru agama melatihnya seni membaca Al-Quran atau qiraah, dan beberapa kali mengikut sertakannya ke dalam lomba hingga sampai ke tingkat provinsi. Dalam hal ini sebagai guru, Pak Taufik memiliki kompetensi A. Kompetensi kepribadian, B. Profesional, C. Sosial, D. Spiritual, dan E. Pedagogik. Ya, pada soal seperti ini studi kasus. Dan kasus ini persis pada soal nomor 4, yaitu mengaktualisasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, yaitu kompetensi pedagogik. Berarti jawabannya yang betul adalah E. Kompetensi pedagogik, karena dalam hal ini Pak Taufik mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Andri. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Jangan lupa untuk sedekah subscribe pada channel ini agar kami lebih semangat dalam membuat video-video yang lain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.